Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas dana titipan dan bagi hasil. Pertama adalah tabungan yang biasanya menggunakan akad wadiah. Artinya dititip sekarang, diambil kemudian. Seperti kita ketahui, banyak mesin ATM yang menyediakan fasilitas CDM atau cash deposit mesin. Kita titipkan jam 7 lewat 5 diambil lagi. Itu namanya titipan murni. Akadnya adalah akad wadiah. Kemudian ada juga tabungan yang menggunakan akad mudharabah. Itu ada syaratnya. Misalkan syarat besarnya minimal saldo berapa, minimal 50.000. Terus kemudian banyak beberapa syarat lagi yang menjadikan tabungan boleh digunakan dengan akad mudharabah. Cuman yang mutlak menggunakan akad mudharabah itu adalah deposito. Karena syaratnya yang mutlak juga, seperti contohnya jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Nah, untuk akad tabungan wadiah, umumnya di beberapa bank syariah tidak mendapatkan bagi hasil. Tetapi mudharabah, baik tabungan atau deposito mendapatkan bagi hasil. Nah, bagi hasil itu adalah pembagian hasil usaha atas usaha bersama yang dilakukan oleh bank syariah dengan pengelola dana sebagai nasabah pembiayaan dan diberikan sesudah ada hasilnya. Tetapi jangan dibolak-balik. Bank pun tidak mau, dia tidak punya hasil atas usaha yang dibiayainya. Nah, terus kemudian beda dengan bunga. Kalau bunga itu pembagiannya dijanjikan di awal. Jadi kalau bank ini kalau udah ada hasil yang baru diberikan, kalau bunga itu belum diberikan tapi sudah dijanjikan berapa bunganya untuk bulan ini, sekian persen, 2%, 3% per tahun. Nah, diberikan walaupun hasilnya belum tentu ada atau mungkin tidak ada hasilnya, tetap sebagai konsekuensinya bank harus memberikan bunga. Nah, bank menerima dana nasabah tabungan deposito, namanya bank sebagai pengelola dana. Jadi mudharib ini artinya pemilik dana si nasabah. Ya, nah nanti nasabah mendapatkan bagi hasil. Nah, ada mudharabah digunakan juga apabila bank menitipkan dananya kepada nasabah pembiayaan. Kalau di sini bank sebagai mudharib dan nasabah pembiayaan sebagai pengelola dana. Nah, pengelola dana itu mesti mendapatkan hasil usaha dan bank akan menerima bagi hasil. Jadi kedua-dua mudharabah ini sama-sama ada bagi hasilnya, tetapi beda metode hitungnya. Ini contoh nisbah atau bagi hasil yang diberikan oleh bank BSM. Ini yang sebelah kiri, deposito nisbah nasabahnya 46% untuk 1 bulan, 3 bulan 47%, deposito 6 bulan nisbah nasabah 45% dan seterusnya. Untuk tabungan rupiah nisbah nasabah 15%. Yang sebelah kanan itu adalah nisbah punya bank. Banknya dapat 54%, 53%, 45% dan seterusnya. Berbeda modelnya dengan bank muamalat. Bank muamalat di sini ada keterangan per Januari 2020 deposito 1 bulan 50-50, 3 bulan 5149 dolar, tabungan IB muamalat, tabungan umroh dan seterusnya. Ini ada kesamaan. Yang sebelah kiri ini nisbah bagi nasabah, yang sebelah kanan nisbah bagi bank. Nah, terus kemudian Bank BNI Syariah lebih rinci lagi. Di sini dituliskan judulnya nisbah bagi hasil bagi nasabah. Ini tanggal 30 Januari, tahunnya tidak diketahui. Cuman ini dosen ambil foto yang nyata pada 30 Januari 2020. Nisbah nasabah untuk deposito 1 bulan 46% dan seterusnya. Nah, kalau di Bank BNI Syariah sama di Bank Muamalat ada informasi yang tidak ada di Bank BSM, tetapi juga berbeda.
Kalau di sini ada H1 per miliar Januari 2020 sebesar 5.166. Ini apa? Persen atau rupiah? Nih, nanti kalian perlu cari tahu sendiri apa artinya ini. Terus kemudian di Bank BNI Syariah ada ekuivalennya 1,22%, 2,15%, 1,4%. Ini juga mesti dicari tahu sendiri. Ya, nanti ada lagi informasi di papannya Bank DKI Syariah, informasi di papan pengumumannya Bank BRI Syariah itu akan sama atau enggak, kalian boleh pelajarinya sendiri. Nah, perhitungan bagi hasil menurut bukunya Rizal Yahya bab 15, buku yang berjudul Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah, rumusnya untuk ini sebut saja B, ya. B itu perhitungan bagi hasil bagi bank. Untuk dibagikan ke nasabah itu bukan kira-kira rumusnya digunakan seperti ini. Jumlah rata-rata saldo tabungan dan deposito dibagi jumlah rata-rata saldo pembiayaan dikali jumlah pendapatan. N-nya itu nisbah nasabah dan nisbah bank, ini N-nya 100%. Ya. Kemudian A, nilai tabungan Anda dikali nisbah nasabah dikali hari per tahun kali bagi hasil. Ini kok rumusnya seperti ini ya, memang karena memang menurut buku seperti ini, nanti mau diaplikasikan kepada kenyataannya akan terdapat keperluan untuk mengkonfirmasi lagi. Contohnya A, nilai tabungan 1 juta selama sebulan 1 juta. Ini nisbah nasabahnya 50%, kalau diambil beberapa contoh tadi. Dan ini 50% ini umumnya setahun ya, atau ketentuannya setahun, maka ini harus dibagi 1/12 dikali B. B ini apa? Ini dia ya. Nah, tapi kalau di B ini beda, 1 juta dikali 1/12 dikali 1,22% aja. Tapi kalau di Bank Muamalah beda lagi, 1 juta dikali 50% ya, dikali 1/12 dikali 5,16. Nah, ini kalian mesti cek sendiri, tanya customer service apakah ini benar seperti ini. Nah, informasi contohnya dari Bank Syariah Mandiri ya. Ini aset, ini merupakan pembiayaan. Mana pembiayaan? Mudharabah sebesar 1,2 berapa ini? 1,2 triliun. Kemudian dana nasabahnya untuk tabungan ya, tabungan bagi hasil non profit sharing ini sebesar berapa? Giro tabungan 36 tabungan, giro 2,6 dan deposito 42 miliar ya. 42 triliun ini nanti cek sendiri. Terus kemudian bagi hasilnya di mana informasinya? Ini dalam jutaan rupiah, berapa mudharabah? 74,3. Nanti kalian pelajari lagi. Nah, untuk mata kuliah lembaga keuangan syariah hanya sampai di sini. Selanjutnya untuk mata kuliah akuntansi syariah. Ya, pelakuan akuntansinya ini hanya kita bahas pada PT atau perusahaan bank syariahnya saja. Untuk perusahaan nasabahnya itu tidak dibahas di sini. Ya, jurnal sudah tidak ada lagi pembahasan yang menjadi penting karena saat nasabah menitipkan dana di ATM atau CDM, saat nasabah mengambil dana di ATM, jurnal telah terlaksana diketikkan oleh mesin ATM. Saat aplikasi e-banking apalagi dioperasikan, transfer ke rekening penjual, misalnya Anda melakukan pembelian ke online, itu banknya udah, handphone sudah melakukan jurnal. Jadi bukan di situ kompetensi Anda. Jurnalnya memang seperti ini. Ya, jurnal di Bank Syariah saat menerima dana tabungan. Debit bank, kredit, dana syirkah, temporer. Nah, ini yang mesti kalian kuasai. Jadi setiap bikin laporan keuangan, ini harus ada judulnya ya. Ini berarti ini sudah jelas, ini laporan keuangan milik PT Bank BXM. Laporan ke posisi keuangan, debit bank, debit, kredit, dana syirkah temporer, dana nasabah. Ini bisa dicek lagi pada contoh tadi, laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Nah, pada saat bank membayar bagi hasil, jadi ditekankan dulu ya, ini kalimatnya mesti seperti ini.
PT Bank BXM membayar bagi hasil kepada nasabahnya, contohnya PT UMB sebesar 1.000. 1.000 apa? 1.000 juta, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah nggak perlu dibahas. Cuman untuk pembahasan pemahaman kalian akan seperti ini. Jurnalnya akan seperti ini aja, debit biaya bagi hasil kredit bank. Nah, ini ada dua laporan yang terlibat di sini. Pertama, laporan rugi laba dan laporan posisi keuangan. Di laporan rugi laba akan seperti ini. Ini akan merupakan biaya bagi bank, ya. Maka banknya mengkredit laporan rugi laba. Di sini ada debit. Oh ya, ini kalian pemahamannya dipelajari sendiri ya. Pendapatan operasionalnya dari sini adalah minus 1.000. Ya, berarti kita tidak bahas pendapatan, kita tidak bahas beban umum, maka di dalam transaksi ini pada posisi ini bank pada posisi rugi sebesar 1.000. Ya, laporan posisi keuangannya akan seperti ini. Ini kan kredit bank 1.000 ya. Kemudian biaya bagi hasilnya debit di sini, kredit ini, maka akan mengurangi laba rugi tahun berjalan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.